Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal dari Gina, di mana itu reaksinya adalah CuS ditambah NO3- menghasilkan Cu2 plus ditambah S ditambah NO, yaitu dengan metode bilangan oksidasi atau metode PBO dalam suasana asam. Nah, langkah pertama itu adalah menentukan biloks masing-masing atom dalam reaksi, yaitu kita tentukan biloks Cu, bilok S, bilok N, bilok O, dan semuanya. Dan langkah kedua itu menyetarakan atom yang berubah biloks dengan menambahkan koefisien. Langkah ketiga itu menentukan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Keempat itu menyetarakan perubahan biloks atau dapat disebut juga menyetarakan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasinya, yaitu dengan mengubah koefisien dari atom-atom yang berubah biloksnya. Langkah kelima itu menghitung jumlah muatan. Langkah keenam itu menyetarakan jumlah muatan, yaitu dengan cara menambahkan ion H+ jika reaksinya dalam suasana asam dan ion OH- jika reaksinya dalam suasana basa. Yang ketujuh itu menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Nah, langkah pertama itu kita tentukan biloks masing-masingnya, di mana biloks si S itu adalah -2, sehingga biloks si Cu adalah +2. Untuk NO3-, biloks O adalah -2, -2 dikali 3 berarti -6, 6 dikurang 1 berarti 5, berarti biloks si N adalah +5. Untuk Cu2+, biloksnya adalah +2. Untuk S, unsur bebas, berarti biloksnya adalah 0. Untuk NO, biloks O adalah -2, sehingga biloks si N di sini adalah +2. Oke. Nah, setelah menentukan biloks masing-masing atom, kita tahu bahwa yang mengalami perubahan biloks adalah si S maksudnya. Si S yaitu dari -2 menjadi 0, sehingga dapat dikatakan dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi, sehingga dapat dikatakan si S ini mengalami reaksi oksidasi. Nah, lanjut yang mengalami perubahan biloks selanjutnya adalah si N, itu dari +5 menjadi +2, berarti dia mengalami penurunan biloks, sehingga si N ini dapat dikatakan dia mengalami reaksi reduksi. Oke. Nah, langkah kedua itu menyetarakan atom yang berubah biloks dengan menambahkan koefisien. Nah, tadi kan yang berubah biloksnya adalah si S maksudnya, S dan si N. Nah, S di ruas kiri itu 1, di ruas kanan juga sudah 1, sudah setara, jadi tidak perlu ditambahkan koefisien. Dan untuk si N di ruas kiri itu 1, di ruas kanan juga 1. Berarti sudah setara, tidak perlu ditambahkan koefisien. Oke. Langkah ketiga itu menentukan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi, di mana biloks si S itu tadi kan -2, biloks si N +5, biloks Cu2+ itu +2, biloks si S itu 0, dan biloks si N itu +2. Nah, dimana kita tahu bahwa si S ini mengalami kenaikan yaitu dari -2 ke 0, berarti dia kenaikan biloksnya adalah sebesar 2. Dan si N itu mengalami penurunan biloks yaitu dari +5 menjadi +3, berarti dia mempunyai nilai penurunan yaitu sebesar 3. Nah, nih langkah ketiga selesai, yaitu kenaikannya adalah 2 dan penurunannya adalah 3. Nah, langkah keempat itu menyetarakan perubahan biloks dengan mengubah koefisien dari atom-atom yang berubah biloks. Nah, kita tahu bahwa tadi yang naik itu 2, yang turunnya itu 3. Maka agar setara antara kenaikan dan penurunan, maka perlu dikalikan koefisiennya, yaitu yang naik dikalikan 3 koefisiennya, dan yang turun itu dikalikan 2, sehingga kenaikan dan penurunannya sama-sama 6. Nih, 2 dikali 3 kan 6, 3 dikali 2 juga 6. Jadi seperti itu. Yang mengalami kenaikan berarti si CuS. Nah, CuS ini jadinya akan dikalikan 3. Di sini ada koefisien 3. Nah, untuk si
NO3 min ini kan tadi dikali 2, sehingga ada koefisien 2 di sini. Nah, untuk si CU-nya itu juga kita kalikan 3. Nih, CU2 plusnya kita kalikan 3, karena mengikuti CU yang ruas kiri itu dikalikan 3, agar sama, setara si CU-nya, dikalikan 3 pula. Nah, untuk si S, itu tadi dikalikan 3 kan? Nih, dikali 3. Sehingga di sini jadinya ada koefisien 3. Nah, untuk NO di sini dikalikan 2, sehingga jadilah 2NO. Jadinya seperti itu. Itulah yang dinamakan mengubah koefisien dari atom-atom yang berubah bilox. Itu dengan cara mengkalikan. Berarti ini dikali silang saja. Yang 2 dikalikan 3, yang 3 dikalikan 2. Seperti itu. Oke, lanjut langkah kelima, itu menghitung jumlah muatannya. Nah, muatan si CuS itu adalah 0, muatan NO3 min itu kan min 1. Min 1 dikalikan 2 berarti min 2. Untuk Cu2 plus itu muatannya 2 plus, dikalikan 3 berarti muatannya adalah positif 6. Untuk S di sini muatannya 0. Untuk 2NO itu juga muatannya 0. Nah, kita totalkan muatan yang di kiri, di ruas kiri, dan juga ruas kanan. Nah, untuk ruas kiri itu 0 ditambah min 2 berarti totalnya adalah min 2. Untuk yang ruas kanan itu plus 6 ditambah 0 berarti totalnya adalah plus 6. Nah, langkah ke-6 itu menyetarakan jumlah muatan dengan cara menambahkan ion H+. Nah, ini karena dimintanya asam, maka ditambahkan ion H+. Ini kan ruas kirinya min 2. Ini yang ruas kanan positif 6, berarti kan belum setara, maka perlu ditambahkan ion H+. Karena ini suasananya asam. Yang perlu ditambahkan H+ adalah yang ruas kiri, yaitu sebesar 8H+, sehingga muatan kiri dan kanannya akan sama-sama positif 6. Nih, min 2 ditambahkan positif 8 itu kan positif 6. Nah, jadinya seperti itu, ditambahkan 8H+ pada ruas kiri. Sehingga muatannya akan sama dengan ruas kanan, yaitu positif 6. Jadi dapat ditulis seperti ini. Nih, ada H+ pada ruas yang kiri. 8H+. Nah, lanjut langkah terakhir, langkah ke-7, itu menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Nah, tadi kan seperti ini. Ada H+ di ruas kiri, yaitu sebanyak 8H+, sehingga pada ruas kanan ini perlu ditambahkan H2O, yaitu sebanyak 4H2O, sehingga atom H di kiri dan kanan itu sama. Nah, di sini 2 dikalikan 4 kan 8. Ini 1 dikali 8 berarti 8. Jadi jumlah atomnya sudah setara. Nah, inilah reaksi setaranya. Sekarang kita buktikan dengan cara menghitung muatannya dan juga atom ruas kiri dan ruas kanannya. Kita hitung muatannya dulu. Nah, di sini ini muatannya 0 untuk si CuS. Ini muatannya min 2. Nih, min 2. Yang di sini positif 8, berarti totalnya adalah positif 6 kan? Nah, di sini juga positif 6. Yang ini 0 semua. Ini positif 6. Jadi sudah sama muatannya. Nah, kita hitung yang atom ruas kiri dan kanan, apakah sudah sama atau belum. Nah, untuk Cu di kiri itu 3. Untuk Cu di kanan itu juga 1 dikali 3 berarti 3. Untuk si S, ini 1 dikali 3 berarti 3. Yang di kanan juga 1 dikali 3 berarti 3, sudah setara yang S. Untuk N di kiri itu 1 dikali 2 berarti 2. Di kanan 1 dikali 2 berarti 2, sudah setara yang N. Untuk yang O di sini 3 dikalikan 2 berarti itu 6. Nah, yang di ruas kanan itu 1 dikali 2 berarti 2, ditambah 1 dikali 4 berarti 4. 2 ditambah 4 berarti 6. Sudah setara yang O-nya. Nah, yang terakhir yang si H tadi, ini ada 8H di kiri, yang di kanan juga 2 dikali 4, ada 8, berarti sudah setara. Oke, reaksinya sudah setara. Setara ya. Oke, sudah selesai. Jangan lupa di subscribe.